Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa saya, saudara semua sehat, dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau saudara melihat thumbnail saya, di sana ada gambar saya dan ada Pastor Andi Simon, kemudian Mbah Muriwali. Ya. Saya menunjuk ya teman-teman ya, dan sudah beberapa saat juga saya tidak membuat video secara pribadi ngomong dari channel ini teman-teman, dan kali ini saya akan ngomong karena sekarang saya mengupload video Pastor Andi di pagi dan malam ya. Ini jam-jam siang lah ya. Tujuan saya adalah saya sendiri terberkati dan setiap melihat video dari Pastor Andi, saya merasakan sesuatu lain daripada yang lain, teman-teman. Tentunya kita sebagai manusia punya pemilihan sendiri, punya kita merasakan sesuatu yang kita rasa sejahtera, ya. Dan dari channel ini saya punya hak untuk berpandangan ya, seperti deskripsi video ini, teman-teman, deskripsi channel ini. Berhak punya pandangan apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan tentang keimanan saya. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit apa yang disampaikan oleh Pastor Andi pada tadi pagi ya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pastor Andi, judul videonya adalah pengajaran Yesus berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat ya. Nah, bukan berarti pada saat saya menunjuk di depan thumbnail itu bahwa saya menuduh Mbah Muriwali ahli-ahli Taurat, bukan ya saudara ya. Cuma kita kembali ke dalam Alkitab ya. Dan ini adalah pandangan saya yang saya rasakan dan yang saya pelajari. Kita kembali ke Alkitab. Nah, di sana Pastor Andi Simon menyampaikan yang dibahas di dalam Markus 1 ayat 22 sampai 28 saudara. Yesus mengajar dengan penuh kuasa sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat takjub akan pengajaran-pengajaran Yesus dan tidak banyak juga yang mencelah. Kenapa orang takjub? Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa, saudara. Yesus datang membawa satu terobosan pengajaran yang lain daripada yang lain. Dan bukankah ini juga terjadi di zaman sekarang? Ketika Pastor Andi melakukan suatu terobosan yang memang sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab mencatat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan tanda-tanda ini akan menyertai murid-murid. Tidak berhenti di 12 rasul, tetapi berlanjut kepada Paulus dan murid Paulus, dan sampai kepada siapa yang mau percaya kepada Yesus, dan kepada Pastor Andi, dan kepada saya dan saudara semua. Nah, inilah ajaran Kristus, saudara. Inilah ajaran yang benar yang dibawa oleh Kristus, saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Pastor Andi. Saudara melihat video-videonya banyak yang diupload dari channel Pastor Andi Simon sendiri. Pastor Andi melakukan banyak mukjizat di dalam nama Yesus. Jelas. Bahkan dari mulut Pastor Andi, tadi pagi saya mengupload di channel YouTube saya, dia mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi adalah murni menggunakan kuasa Tuhan, bukan sihir, bukan praktek perdukunan, ya seperti yang ditudingkan oleh Mbah Muriwali, saudara. Dan saya melihat Mbah Muriwali, kenapa saya panggil Mbah Muriwali? Karena pada saat dia mengeluarkan pernyataan dan mengatakan bahwa bilang ke Andi Simon itu ya, Mbah Muriwali bilang. Nah, jadi disitulah saya mengerti, saudara. Lalu saya memanggil dia Mbah Muriwali karena itu keluar dari mulut sendiri, mulutnya Pak Muriwali sendiri. Nah, jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang hanya mereka kerjakan adalah mengamat-amati pelayanan Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan tidak percaya. Di dalam ayat yang dalam Matius 12 ayat 38, mereka meminta tanda. Orang yang meminta tanda adalah orang yang tidak percaya.
Padahal sudah jelas-jelas mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang mati dibangkitkan, masih meminta tanda. Inilah watak karakter orang-orang yang merasa paling benar, yang tidak mau berubah, yang tidak mau diajar, dan tidak mau percaya dengan kuasa Tuhan. Ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudaraku, ya, yang saya ceritakan. Terjadi mujizat, dia tidak bisa membedakan itu mujizat daripada Tuhan atau dari setan. Inilah ahli-ahli Taurat, saudaraku. Dan ya, saya tidak sedang berkata bahwa Mbah Muriwali adalah ahli-ahli Taurat. Tidak. Saya sedang menceritakan kisah di dalam Matius 12 ayat 38. Cuma kebetulan aja mungkin sama yang sering dinyatakan oleh Mbah Muriwali. Tidak percaya kepada mujizat. Tidak ada mujizat menggunakan media. Padahal saya sudah bahas jelas bahwa murid-murid Tuhan Yesus menggunakan minyak untuk mengulisi orang-orang sakit. Dan Alkitab menceritakan bahwa mereka sembuh semuanya. Berarti saya mikir-mikir Mbah Muriwali atau juga yang saya biasa bahas, Pendeta Stephen Tong, ya, yang tidak percaya mujizat, apa yang mereka pelajari? Jelas-jelas Alkitab mencatat, saudara, ya, mungkin tidak menemukan atau bagaimana. Cuma yang saya mau sampaikan adalah, oke lah, mungkin kalian tidak percaya dengan mujizat, silahkan, karena itu adalah kepercayaan dan pandangan kalian dan iman kalian. Belum sampai. Tetapi jangan menghasut orang, dan parahnya adalah mereka menghasut orang untuk tidak percaya itu. Ya, kalau Anda tidak percaya, cukup Anda tidak percaya. Biarkan orang memilih. Barusan aja tadi pagi, ya, seorang yang berkomentar, dia mengatakan seperti ini, saya Protestan, tetapi saya percaya kepada mujizat yang dikerjakan oleh Pastor Andy Simon. Kan miris, saudara. Jemaat lebih percaya daripada sekelas atau selevel pendeta-pendeta, ya, seperti Pendeta Stephen Tong, Mbah Muriwali, yang mereka punya titel dan teologi yang nggak diragukan lagi. Ini pandangan saya, ya, teman-teman, sebagai seorang yang belajar dan mencoba mengamati dan yang saya rasakan. Kan saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara bahwa saya pun dulunya adalah penyinyir Pantekosta. Tiba-tiba aja kita menghakimi Pantekosta, haleluya, tepuk tangan, padahal itu Alkitabiah, saudara. Nah, selangkah lebih maju lagi, terjadi mujizat. Ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang tidak tahu itu pekerjaan Tuhan. Padahal nyata-nyata jelas di Alkitab mujizat itu ada, mujizat terjadi. Kalau mereka tidak percaya penumpangan tangan, Paulus menumpangkan tangan ketika murid-muridnya yang belum dipenuhi Roh Kudus di jemaat di Korintus. Paulus menumpangkan tangan sehingga turun Roh Kudus atas hidup mereka. Jadi mereka yang kadang-kadang menyerang, ya, sering memperdebatkan tentang Roh Kudus dan mujizat, ya. Lalu mengatakan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan seperti Pastor Andy Simon, Pastor Philip Mantopa, dan hamba Tuhan lainnya, mereka menyesat-nyesatkan pendeta-pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Mengatakan bidatlah, apalah. Nah, ini kan mereka sumbernya, saudara, ya, menghakimi menurut saya. Kalau kalian tidak percaya, udahlah, stop. Bangunlah gerejamu kalian, bangunlah kekristenanmu. Karena saya sangat percaya, perhatikan ini, saudara, apa yang berasal daripada Tuhan, Elohim, tidak ada manusia yang bisa menahan. Sekalipun manusia mau mencoba menahan. Karena sesuatu dari hadirat Elohim, dari surga, tidak ada yang bisa menahan. Sekalipun pendeta-pendeta yang merasa diri benar dan besar dan berteologi hebat, ini adalah kegemukan yang tidak sehat. Ini adalah pertumbuhan yang palsu. Inilah perkembangan yang sesat. Mereka boleh mengatakan seperti itu. Tetapi
kuasa Tuhan tidak bisa dibendung. Orang bisa melihat dan pekerjaan Roh Kudus nyata. Kalau kita mau menggunakan cara kita, kekuatan kita, mau membangun kerajaan Tuhan dan merasa diri paling benar, tidak akan bisa. Karena di dalam hati kita ada keangkuhan manusia, ada kesombongan manusia. Didasari dari mana? Pikiran, teologi. Saya tidak melarang saudara, Bapak, Ibu untuk berteologi. Tetapi jangan sampai Alkitab dikesampingkan hanya karena teologi. Maka itu kalau kita berteologi, silahkan. Tetapi jangan keangkuhan manusia yang muncul. Sehingga yang ada bukan teologi, tapi jadi tolol. Kenapa saya katakan jadi tolol? Apakah tidak tolol ketika orang melakukan sesuatu yang baik, menolong banyak orang, mujizat sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita bilang sesat? Saudaraku, saya tidak menunjuk kepada satu orang lalu mengatakan dia tolol, tetapi ini adalah suatu sifat yang akan muncul. Ya, saya tidak mengarah ke satu orang. Perhatikan baik-baik. Tetapi jangan sampai karena keangkuhan kita, kesombongan kita, pikiran kita berubah dan kita tidak bisa membedakan mana yang baik, yang berasal daripada Tuhan, dan yang jahat. Dan tentunya kembali kepada diri kita, saudara. Buah, karakter, kata-kata, itulah yang paling penting. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Percayalah kepada kuasa Tuhan, mujizat masih ada sampai sekarang, saudara. Kalau engkau tidak percaya mujizat, tidak ada masalah. Tuhan tidak akan bekerja pada dirimu. Kalau engkau percaya mujizat, Tuhan akan bekerja untuk Anda semua. Saya, Pastor DHI, memberkati saudara semua. Amin.